Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mulia TV dalam acara spesial edisi khusus podcast Mulia Bulan Ramadan. Bersama saya, Intarti Ratnaningsih. Sahabat mulia, kali ini kita telah masuki bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Nah, tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan atau kita lakukan dalam mengisi bulan-bulan yang penuh keberkahan ini. Di tengah kita telah hadir Ustadzah Ulfi Fathiah Mahmud, seorang ustadzah yang sudah banyak memberikan tausiah di berbagai macam wilayah. Beliau adalah juga seorang staf dari BPH Konsorsium Yayasan Mulia Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadzah Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadzah ya? Sehat Alhamdulillah. Ustadzah, kita ini sudah masuk bulan Ramadan Ustadzah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Nah, kita pengen tahu nih Ustadzah, apa sih istimewanya dari bulan Ramadan tersebut sehingga kita umat Islam sangat antusias sekali untuk menyambut bulan tersebut. Mengapa bulan itu sangat istimewa bagi umat Islam? Ya, kalau Ramadan itu kalau ayat yang sudah sangat dihafal ya, jadi sangat familiar di kalangan umat Islam itu kan dalam Al-Baqarah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sementara takwa itu sendiri adalah Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Gitu ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara ibadah puasa Ramadan dengan kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau tadi Ramadan itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, sementara takwa itu sendiri Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini, dengan puasa kita itu akan bertakwa. Sementara takwa itu posisi yang paling mulia di hadapan Allah, gitu kan? Sehingga tentu kita sebagai umat Islam kita harus bersemangat menyambut Ramadan itu, gitu ya. Apalagi Ramadan itu kan 1 bulan penuh, gitu ya. 1 bulan penuh yang beda kalau kita sholat itu 5 menit selesai gitu ya. Betul. Jadi bahkan kita kadang mau jamaah aja yang satu wudhu dulu, selesai wudhu yang sholat udah selesai gitu ya. Seperti itu. Saking cepatnya begitu. Iya, sehingga kadang-kadang bahkan kita sambil sholat aja kan kita, oh iya, aku eling kunciku di situ gitu ya. Nah, sementara kalau Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh. Nah, sementara ketika Ramadan itu kan Allah itu sampai menyatakan dalam hadis qudsnya itu inna siyamuli, siyam itu untukku, wa ana zibih, dan akulah yang akan membalasinya langsung gitu ya. Spesial ya Ustaz. Iya, sehingga akhirnya kita nggak bisa main-main lagi nih. Kalau kita puasa, apalagi kalau sholat tadi, bahkan saya ingat dulu ketika masih kecil gitu, kita kadang ngapusi sholat gitu ya, pura-pura wudhu udah basah gitu, terus masuk kamar, kancingan sebentar, terus keluar lagi, gitu ya. Tapi kalau puasa kita nggak bisa begitu, mau pura-pura puasa dari subuh sampai maghrib. Mungkin kita sudah betul-betul seharian tadi bareng teman-teman, nah kemudian kita masuk sebentar makan, mungkin orang lain nggak tahu, tapi kata Allah, inna siyamuli wa ana ajzibih. Jadi puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Nah makanya kemudian belum lagi nanti banyak lagi ya hikmah-hikmah puasa yang lain yang sampai dikatakan
Yang namanya puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Yang namanya puasa adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat dan yang berdosa. Nah itu kita dibiasakan 1 bulan penuh, full, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat yang tidak berguna gitu ya. Belum lagi kalau beramal solih nanti pahalanya dilipatkan 10 kali, bahkan lebih lagi dan seterusnya. Jadi suasana Ramadan itu memang luar biasa. Sehingga insya Allah ketika orang itu bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh, betul-betul tadi kata Allah, la'allakum tattaqun. Kita itu akan bisa mencapai derajat takwa yang dia adalah akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Nah, jadinya ini bagi saya juga Masya Allah ya, ketika kita diajak bicara-bicara tentang Ramadan itu mengingatkan. Jangan sampai kita itu akhirnya hanya rutinitas gitu ya. Iya betul Ustaz, hanya terbiasa begitu. Iya. Jadi hanya sudah Ramadan lagi, sebentar lagi Lebaran, gitu ya. Betul, sebentar lagi mudik, gitu kan. Jadi kayaknya ya mungkin kalau dulu kita kecil yang kita ingat, wah nanti akan bukanya enak-enak. Terus nanti pas Lebaran akan dapat pakai baju baru, pakai baju baru. Betul. Mungkin begitu. Tapi kalau kita sudah sekian kali puasa gitu ya, dan sekarang kita sudah semakin tua gitu, itu kan akhirnya Masya Allah. Memang kita bagaimana sebenarnya agar la'allakum tattaqun itu kita dapatkan. Itu yang mungkin paling urgen ya, untuk kemudian kita itu bersungguh-sungguh menyiapkan Ramadan dan kemudian menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah ya. Bagaimana mencapai sebuah derajat la'allakum tattaqun. Nah itu mungkin yang perlu kita cari tahu Ustazah ini. Terutama kita sebagai ibu-ibu ya. Banyak sekali kan di luar sana ibu-ibu yang juga bulan Ramadan nggak kalah nih sama bapak-bapaknya, tetap sibuk bekerja di luar. Karena kita kan banyak nih wanita karir juga Ustazah. Tidak hanya ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga juga gitu. Nggak kalah repotnya mereka berjibaku dengan waktunya nih. Dengan ngurusin anak, suami, dan juga menu-menunya. Otomatis biasanya kan ada menu-menu istimewa itu Ustazah. Belum lagi kalau ada yang bisnis menggiurkan dalam tanda petik untuk bikin kue-kue itu Ustazah. Nah, gimana caranya nih Ustazah? Tip-tip jitunya buat para emak-emak ini terutama baik yang bekerja ataupun yang di rumah saja untuk tetap bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun itu tadi Ustazah. Jadi mungkin sebenarnya secara umum ya kita sama juga dengan yang lain. Jadi yang kita perlu persiapkan itu di bukunya Yusuf Qaradawi itu ya tentang Ramadan itu ada 4. Ada persiapan akal, kemudian ada persiapan ruhiyah, ada persiapan jasad, dan juga ada persiapan mal. Jadi persiapan akal itu bagaimana? Nah, jadi akal itu nanti berkaitan dengan pengetahuan. Jadi baik. Mumpung ini kita masih di awal Ramadan ya. Jadi mari kalau kemarin kita belum sempat membaca-baca tentang Ramadan, belum sempat ikut kajian tarhib Ramadan, atau sudah ikut tapi kurang menghayati gitu ya, kurang gregetnya, mari belum terlambat kita untuk kemudian kita buka lagi. Atau sekali, aduh ini udah terlanjur hari kesekian, nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak gitu ya. Betul. Apalagi nanti 10 hari terakhir itu kan masih hari-hari yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah sendiri sampai iktikaf ya, mengasingkan diri di masjid untuk bisa beruzlah dan kemudian berkholwat dengan Allah gitu ya. Karena disitulah nanti akan ada hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sehingga sekali lagi secara akal mari kita siapkan. Kita baca sebenarnya fikihnya kayak apa sih? Kemudian apa sih yang membatalkan? Apa sih yang menambah pahala dan sebagainya? Itu kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian persiapan ruhiyah. Tadi ruhiyah kita mari kita siapkan biar kita tidak terjebak pada rutinitas tadi. Jadi kan ya jangan sekedar
wah ibu-ibu, apalagi ibu-ibu gitu ya. Iya betul, nanti terlena. Dengan satu sisi terlena, satu sisi tertuntut. Maghrib harus menyiapkan buka. Betul. Nanti kan tetap juga nanti harus tarawih, kemudian harus tilawah gitu ya. Aduh nanti malam harus bangun lagi untuk nyiapin sahur gitu ya. Nah, sementara sebenarnya di sepertiga akhir itu adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa, untuk beribadah, itu tetap. Nah, jangan sampai kemudian kita itu terjebak fisik yang akhirnya bangunnya jam 2 tapi saking dene nyepake menu yang macam-macam gitu ya. Nah, jadi betul. Bagaimana kemudian secara roh kita siapkan ya Allah. Ini ada kesempatan. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita bangun jam 2 jam 3 itu sulit. Tapi ketika Ramadan itu kita begitu mudahnya. Karena apalagi ibu ya, kita mikir aduh nanti kalau saya nggak bangun semuanya tidak akan sahur gitu-gitu kan. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita jangan sampai betul-betul itu loss hanya untuk kita di dapur. Tapi nanti bisa secara ruhiyah juga apa yang bisa kita lakukan ketika di kalaupun masak kita boleh sambil istighfar, kita sambil kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Iya, jadi secara ruh kita memang menyiapkan diri. Secara ruh. Jadi ini saya tidak mau hanya terjebak pada rutinitas. Bangun sahur, sehari kelaparan saya tahan, haus saya tahan, maghrib pesta lagi, kemudian nanti ke masjid, tidur, bangun masak lagi, ya jangan sampai hanya begitu. Itu persiapan ruhiyah kita ya. Nah kemudian persiapan jasad. Jasad itu otomatis ketika aktivitas kita kan Ramadan itu bertambah ya. Iya. Jadi kalau tadi misalnya, kalau malam mungkin misalnya kita tahajud aja, bisa jadi kita bangun 3:30 baru bangun gitu ya. Iya. Tapi kalau puasa kan kita mau mepet 3:30, apalagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu gitu ya. Resikonya itu bisa semuanya nggak sahur gitu. Nah, sehingga secara jasa kita pun harus lebih menyiapkan diri. Jadi juga mungkin bagaimana istirahat yang berkualitas. Kemudian termasuk adalah makannya yang bergizi gitu ya. Wah, itu jadi kadang mak ngalah. Bergizi tidak harus mahal. Iya. Justru kadang-kadang bergizi jangan berlebihan. Gitu ya. Iya. Jadi kita kalau habis siangnya, apalagi kalau pas siangnya panas, kita lapar, kita haus, buka itu masya Allah gitu ya. Jadi mungkin ada es buah, ada cola, ada macam-macam. Iya. Nah itu kan justru sebenarnya tidak bagus gitu ya. Dan fisik kita juga kaget. Fisik kita juga kaget gitu ya. Habis dari kosong tiba-tiba diserang dengan bombardir gitu ya. Betul, apalagi kalau habis kosong terus langsung es, itu kan juga sangat tidak bagus. Nah secara jasad begitu, termasuk tadi ya bagaimana olahraga pun kita tetap harus juga gitu ya. Makanan-makanan yang baik, jangan sekedar yang disukai biar semangat bangun sahurnya gitu. Tapi bagaimana kebutuhan sayurnya, kebutuhan buahnya, kebutuhan minumnya yang dia ini sebulan loh ya. Sebulan kalau nanti minumnya kurang kan jadi masya Allah gitu. Nah secara jasad begitu, secara mal atau secara harta berarti kita juga ini pas Ramadan itu kan nanti ada zakat fitrah jelas gitu ya. Kemudian infak. Jadi bagaimana Rasulullah itu infaknya kalau bulan Ramadan itu lebih cepat dari angin yang bertiup. Masya Allah. Nah artinya kita infak itu kan butuh mal juga gitu ya. Betul. Nah daripada tadi mungkin aduh lah kalau gitu saya nggak punya misalnya kayak gitu, kita hitung aja tadi. Daripada es buah ada, cola ada, kemudian kue ada, gorengan ada, pecel ada, bakmi ada gitu ya. Nah kita itu sebenarnya bisa apa yang kita butuhkan, nah yang lain kan bisa kita infakkan. Lagi ya, kita sebagai ibu-ibu itu kan kadang tanpa sadar ingin kita itu kan memang menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Iya. Kita ingin membuat keluarga kita juga bahagia gitu. Nah akhirnya kita berpikir oh ya nanti teman-teman bajunya baru, kita akan kumpul keluarga sepupu-sepupu bajunya baru semua, masa saya nggak baru gitu kan. Jaga image ya. Akhirnya kita jadi
bisa jadi keuangan kita itu malah Ramadan itu jadi banyak pengeluaran kita, tapi bukan sesuatu yang efektif, bukan sesuatu yang tadi harusnya banyak sedekah gitu ya, tapi lebih menyiapkan makan, menyiapkan menu, menyiapkan baju baru, sepatu, kemudian suguhan lebaran, macam-macam gitu ya. Nah, ya itu karena memang sudah tradisi begitu, ya saya kira monggo saja gitu ya, maksudnya kita ikuti meskipun dan berlebihan. Tetapi mungkin ada hal yang kita bisa setidaknya antisipasi lah. Misalnya kalau bisa beli baju baru malah sebelum Ramadan sekalian. Gitu ya. Jadi ketika Ramadan itu kita bisa lebih konsentrasi untuk ibadah. Gitu. Kemudian mau misalnya termasuk tadi ya kue-kue, ya malah misalnya kalau setiap hari kita bikin kue, ya setidaknya di 10 hari terakhir jangan bikin kue lagi. Kalau kita menerima pesanan kue, udah kita stop di tanggal 15, misalnya kayak gitu ya. Jadi lagi 20 hari terakhir ini saya mau serius untuk beribadah. Karena di dalamnya ada satu hari tadi, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Dari ya, Masya Allah. Itu kan kayak kita bekerja satu malam atau bekerja satu hari dengan gajinya atau apa lembur apa namanya, yaitu ya gaji labelnya itu sampai 84 tahun gitu kan. Padahal kita hanya dapat, wah untuk lebaran ini kita dapat 1,5 gaji aja, kita udah seneng kan? Iya betul. Itu apalagi 84, Masya Allah luar biasa. 84 itu bukan 84 kali ya, 84 tahun. Ukurannya tahun ya, misalnya bukan kali. Nah itu kan Masya Allah. Jadi, nah makanya hal-hal yang tadi juga sudah saya sampaikan itu harus, tetapi hal yang ini yang suka menjebak kita tadi ya. Jadi jangan malah kemudian kita sibuk belanja, kita sibuk bisnis untuk masak-masak dan sebagainya. Ya boleh, itu boleh karena nyatanya memang sekarang itu orang banyak nyari gitu ya. Ayo, betul. Tapi tujuan kita untuk yang lama tempat akunnya tadi jangan sampai lupa gitu ya. Bahkan kita sekarang cari-cari menu adalah yang nanti ketika buka ketika sahur itu mudah, tapi juga tetap enak dan bergizi bisa gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin nanti bisa sahabat mulia detailkan sendiri gitu ya. Yang penting bagaimana kemudian kita tidak terjebak dengan hal-hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kita. Ya. Meskipun mungkin seluruh mal-mal itu sudah ada diskon. Iya betul Ustazah. Catat ya sahabat mulia. Sahabat mulia, ternyata ini adalah trik-trik penting nih yang kayaknya perlu kita terapkan semua ya di bulan Ramadan, apalagi mumpung belum habis bulan yang penuh berkah ini ya sahabat mulia. Baik sahabat mulia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ya tausiah yang luar biasa bersama Ustazah Ulfi Fathiah Mahmud. Sahabat mulia, nantikan ngobrol bareng kita dengan ustadzah-ustadzah, tokoh-tokoh yang lain atau dalam sesi-sesi menarik lainnya lagi, tentu saja bersama channel YouTube Mulia TV. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.